Pagi ini langsung kita bahas tentang pertanyaan kawan kita yang dimana dia bertanya, Bang, apabila merpati tersebut sedarah dan sekandung, itu apa boleh diambil anak keturunannya? Karena banyak yang mencoba, saya yakin banget banyak yang mencoba hal seperti ini dengan tujuan sesuatu. Nanti kita jelaskan di video intinya. Di sini kita bahas boleh atau enggaknya. Sebetulnya jawabannya sih nggak boleh, tapi ada beberapa unsur yang harus dipahamin kalau memang masih mau mencoba hal seperti itu. Dan semoga bermanfaat curhatan kita pagi ini. Selamat pagi, salam televisi Indonesia. Pagi ini cerah banget, belum sempat jemur burung. Itu nanti editan film masih banyak. Terima kasih banyak untuk yang udah mampir, subscribe, like, komen, apalagi yang bantu jawab. Terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, amin. Kita langsung ke pokok pembahasan awal sesuai opening, yang dimana merpati sesarang dan sekandung itu apa boleh diambil anak keturunannya? Dan jawaban saya itu nggak boleh. Kenapa begitu? Gini, karena anak dan keturunan yang dihasilkan nanti itu banyak menemukan unsur genetik negatifnya. Itu yang benar-benar harus dipahamin. Karena apa? Biasanya kayak saya dulu ya, zaman saya kecil itu berharap mengawinkan anak yang netes sesarang dan sekandung itu, berharap biar anak keturunannya nanti itu biar mirip banget sama kayak bapaknya, dari karakternya, dari segi fisiknya, dari kinerjanya, semuanya. Pasti harapannya begitu. Termasuk kalian semua yang memang lagi nyoba hal seperti itu, mengawinkan piikan sesarang dan sedara untuk diambil keturunannya. Pasti. Dan ternyata prinsip kayak gitu salah. Prinsip kayak gitu salah besar kalau saya bilang. Karena di kandang manapun, sebesar apapun timnya, sebesar apapun kandangnya, kayak yang udah terkenal kayak Baron, Mas Junet, Elit, segala macam, itu nggak ada yang namanya mengawinkan anakan sedara, seteloran, dan sekandang itu secara langsung. Kalaupun ada, ini harus digarisbawahi, kalaupun ada, anak keturunannya bukan untuk diambil, dimainkan, tetapi untuk di-inbreed dan line breed selanjutnya. Itulah kenapa seteloran, setetesan, sedara, kalau mau ngambil anaknya boleh atau enggak? Boleh-boleh aja, tapi nggak bisa untuk dimainin, Bang. Karena seperti yang saya bilang, unsur negatif dari perkawinan silang tersebut bakalan keluar lebih banyak daripada unsur genetik positifnya. Walaupun masih banyak yang ngeyel di luar sana, itu terserah Anda. Yang penting saya mau berbagi pengalaman biar nggak keulang lagi kesalahan saya dulu. Kalau memang masih mau kekeh mengawinkan seteloran, sedara, sesarang, gak apa-apa, ambil anak keturunannya, jangan dimainkan lagi, tapi untuk disilangkan lagi ke bawahnya dengan genetik yang lain atau dengan terah yang lain. Jadi nggak sembarangan breeding, nggak sembarangan ucap. Bahkan kadang ada yang bilang di kolom komentar, curhatan kawan kita bagus sih dia bilang, oh bang, nggak apa-apa bang, sedara atau sekandungan, setetesan, nggak apa-apa dikawinkan. Kan gini dia bilang, kan merpati itu bukan hewan mamalia, bukan hewan menyusui, jadi nggak ada masalah. Kecuali hewan menyusui itu nggak boleh diambil ternakan sekandungan. Jangan salah bosku, di sini saya kasih curhatan dikit. Merpati itu meskipun bukan dianggap hewan mamalia, tetapi dia bisa menyusui. Air susunya itu ada di tembolok. Merpati jantan, merpati betina itu bisa. Setelah usia telur dalam pengeraman di atas 10 hari, sudah masuk 2 minggu, itu sudah mulai ada air susu tembolok di merpati jantan dan betina. Jadi jangan salah. Kalau yang bilang merpati itu nggak menyusui, salah. Coba perhatikan baik-baik, pas dia ngeloloh, keluar air dari mulutnya itu warna air yang kayak diminum atau warna putih susu keruh. Pasti warnanya putih susu keruh. Pasti. Perhatiin kalau saya.
Itulah kenapa saya bilang merpati yang sedarah, sekandungan, setetesan itu nggak boleh diambil anak keturunannya untuk dimainkan. Tapi kalau untuk disilang, di breeding, di line breed lagi itu boleh. Jadi banyak yang bilang semata-mata nggak boleh, dikasih alasannya nggak bagus. Emang iya bener, tapi nggak bagus dalam hal untuk dimainkan, bukan untuk dicari campuran silangan yang lain gitu. Jadi harus paham, nggak semuanya itu bisa ditelan mentah-mentah. Dalam permainan merpati ini sulit, nggak semuanya gampang. Asal breeding berharap jadi sesuai pikiran kita, enggak bang. Ya namanya breeding itu kayak kita main judi. Syukur-syukur bagus, kalau jelek ulang lagi. Jadi kalau ada orang bilang di kandang, kandang saya pasti jadinya pasti bagusnya, ya kemungkinan itu rezeki Anda, gitu aja. Saya nggak bisa membantah karena itu kuasa Tuhan, bukan kuasa manusia. Manusia hanya mencoba breeding, berharap genetik ini disilang genetik ini, ini silang ini bagus. Itu harapan, dan semoga sukses berhasil bisa menyaingi tim-tim besar yang di luar sana gitu. Dan ada yang bilang gini, bang, di kolom komentar kan, padahal saya udah inbreed ya, antara jantan dan betinanya. Dengan size medium, jantan dan betina menghasilkan anak yang size-nya kecil. Nah, ini benar. Banyak yang mengalami hal seperti itu karena masih ada perkawinan sedarah yang masih dekat. Di kolom komentar ada yang nggak percaya. Nggak apa-apa, nggak percaya. Bisa dicoba sendiri. Semakin dekat kita menyilangkan darahnya jantan dan betina, itu anaknya ukurannya bakalan semakin kecil. Dicoba, kalau nggak percaya silakan. Karena memang udah banyak buktinya, udah banyak di kolom komentar yang mengakui, bahkan teman-teman di sekitar juga ngomong iya, emang iya. Tanya sendiri sama tim besar kalau nggak percaya. Semakin dekat saudara yang disilangkan, dikawinkan, ambil anak keturunannya, maka bodinya bakalan semakin kecil. Terserah deh, mau ngeyel atau nggak apa-apa. Saya menghormati keputusan kalian. Jadi untuk kesimpulan video kali ini, kalau memang kawan kita ini masih mau mencoba menetaskan atau breeding merpati sesarang dan sedara untuk dikawinkan anak keturunannya boleh, tapi tidak untuk dimainkan. Karena apa? Karena nanti sia-sia waktu, sia-sia materi. Karena sangat sulit untuk bisa jadi kayak indukan awal. Tapi kalau memang mau mengawinkan seteloran sedara sesarang itu cuma untuk diambil darahnya, terus disilangkan dengan atau genetik yang baru dan yang lain dan yang berbeda, itu boleh. Bahkan anak selanjutnya masih bisa untuk dibalikin lagi ke induknya gitu loh. Karena anak yang selanjutnya ini kan sudah ada persilangan darah yang lain, jadi bisa kembali ke induk awal untuk dicoba breeding. Apakah bisa masuk berhasil dalam line breed, inbreed, bahkan kalau hoki bisa sampai super breed, kita nggak tahu. Yang penting kita masih mau mencoba, jangan menyerah, ya nggak? Itu sih pesan saya kali ini. Kalau memang masih ada yang kurang jelas, silahkan di kolom komentar. Kalau memang masih ada pendapat yang berbeda, nggak apa-apa, curhatin di kolom komentar, kita saling sharing apa benar atau enggak gitu. Atau memang saling berbeda pikiran ini masih bisa menemukan jalan tengah yang siapa tahu diperlukan untuk para pemain merpati di kolongan manapun, entah itu merpati balap, merpati kolong bebas, kolong beja, tomprang, segala macam. Kan itu penting. Itulah yang namanya edukasi, kita saling curhat, saling menghormati aja. Dan saya rasa cukup video kita pagi ini. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.